selamat datang. Ini adalah tempat yang biasanya Sarah gunakan untuk melakukan pelatihan online. Lalu kemudian Sarah gunakan juga untuk merekam podcast, voice over, dan membuat konten video seperti ini. Tapi, kali ini Sarah nggak akan menjelaskan mengenai podcast ataupun voice over, karena Sarah akan membahas mengenai bicara efektif. Nah, apa itu bicara efektif? Berbicara adalah salah satu cara untuk berkomunikasi secara lisan. Ketika kita mampu berbicara secara efektif, kita bukan hanya bisa mengubah pengetahuan dan juga perasaan dari audiens, tetapi kita juga bisa mengubah perilaku, sikap dari audiens kita. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari bicara efektif? Tujuan yang pertama adalah memudahkan audiens memahami apa yang kita sampaikan. Yang kedua adalah membantu audiens untuk mampu mengubah perilakunya sesuai dengan apa yang komunikator harapkan. Tujuan yang ketiga adalah membangun ikatan emosional atau chemistry antara komunikator dan audiensnya. Dan yang keempat adalah meninggalkan kesan yang baik dari komunikator di benak audiens. Lantas, bagaimana caranya untuk bisa melakukan aktivitas berbicara secara efektif? Tips berbicara efektif yang pertama adalah 1. Kenali konteksnya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu konteks atau format acara di mana kita melakukan aktivitas berbicara. Apakah itu formal, informal, atau semi formal? Karena ketika kita memahami konteksnya, kita akan lebih mudah menentukan tujuan dari komunikasi tersebut. Apakah tujuannya memberikan edukasi, memberikan informasi, memberikan persuasi, ataupun hiburan. Tips yang kedua adalah kenali audiens. Agar pesan yang kita sampaikan secara lisan itu mudah dipahami oleh audiens, maka kita wajib mengenali terlebih dahulu siapakah audiens kita. Audiensnya anak-anak tentu akan berbeda ketika bertemu dengan audiensnya mahasiswa. Kita juga harus memperhatikan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, sosial, ekonomi statusnya. Karena apa? Karena ketika kita menghadapi audiens yang berbeda, pesan yang kita sampaikan juga sebaiknya kita sesuaikan dengan mereka. Karena setiap orang memiliki background, pengalaman, dan juga referensinya masing-masing. Yang ketiga, tahu apa yang dibicarakan. Nggak perlu pusing masalah materi atau berbagai data. Cukup pegang 3 hal. Apa, mengapa, bagaimana. Contohnya, ketika kita akan berbicara mengenai public speaking. Apa sih yang mau dibicarakan? Pengertian public speaking. Mengapa public speaking itu penting? Nah, bagaimana cara melakukan public speaking yang baik? Nah, itu dia. Jadi cukup 3 hal sederhana ini saja yang dipegang, sehingga ketika kita menyampaikan sebuah pesan secara lisan, itu ada isinya, ada maknanya, ada informasi yang kita transfer ke audiens. Yang keempat, ajak interaksi audiens. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, jangan fokus terhadap diri sendiri. Pengennya kita selalu ngomong dan pengennya selalu didengar. Tapi berikan juga kesempatan untuk lawan bicara kita atau audiens kita mengemukakan pendapat dan juga opini mereka. Maka sesekali perlu loh kalau kita memberikan kesempatan mereka untuk bertanya, memberikan kesempatan mereka untuk menjawab pertanyaan, memberikan kesempatan audiens untuk memberikan tanggapan, sehingga dalam proses komunikasi itu bukan cuma komunikatornya saja yang aktif, tapi juga audiensnya ikut serta dalam aktivitas komunikasi tersebut. Dan yang kelima adalah gunakan bahasa tubuh yang sesuai. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi lisan atau berbicara adalah salah satu bentuk pesan verbal. Maka, agar informasi verbal ini bisa diterima dengan lebih maksimal, gunakan juga bahasa tubuh. Seperti menjaga kontak mata, menjaga ekspresi wajah, menggunakan gestur, posisi badan menghadap ke audiens, dan lain sebagainya. Karena bahasa tubuh atau pesan nonverbal ini akan mampu menguatkan makna yang kita sampaikan secara verbal. Nah, bagaimana teman-teman, sudah siap untuk berbicara efektif? Kalau kamu suka video ini, kamu bisa like. Kalau kamu nggak suka, kamu boleh dislike. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman kamu bisa klik tombol share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.